Apa kabar para otaku? Kalau kalian adalah seorang pecinta anime atau manga yang tumbuh di tahun 90-an, kalian pasti udah tahu dong dengan legenda samurai yang satu ini. Yap, Kenshin Himura. Buat gua, anime ini nggak cuma menyajikan cerita tentang restorasi era Meiji atau hanya berisi tentang pertarungan samurai aja. Buat gua sebagai seorang pecinta Kenshin, banyak hal yang gua pelajari dari perjalanan cerita tentang Samurai X yang satu ini, cuy. Dan video gua kali ini bukanlah video tentang review film, manga, anime, atau cerita apapun. Bukan video dongeng pengantar tidur buat kalian, tapi lebih dari itu. Gua di sini mau membagikan tentang pelajaran-pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari sebuah cerita, yang mungkin aja berguna buat hidup kita nantinya. Kalau kalian penasaran pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita samurai ini, tonton video gua sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar YouTube bisa mengingatkan kalian kalau ada video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa bertanggung jawab meninggalkan jejak kalian di kolom komentar buat kalian-kalian yang sudah nonton video gua yang kali ini. Berikan gua komentar yang pahit, sepahit hidup kalian. Berikan gua komentar yang pedas, sepedas lidah tetangga kalian. Tapi jangan berikan gua komentar yang manis, semanis janji-janji pacar kalian. Let's go. Bareng lagi dengan gua Angga di Opini Kamar Kos, karena di kamar kos ada berjuta cerita. Sebagai anak milenial yang tumbuh di era 90-an, karakter yang diciptakan oleh Nobuhiro Watsuki ini berpengaruh sangat besar buat gua, cuy. Sejak gua SD, hampir di semua halaman depan buku tulis gua coret dengan muka Kenshin Himura ini, cuy. Apa yang membuat gua sangat terinspirasi dengan karakter ini? Silahkan kalian siapkan dulu kopi kalian. Yuk kita mulai. Rurouni Kenshin, Meiji Swordman Romantic Story atau Rurouni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan adalah seri manga karya Nobuhiro Watsuki yang berlatar belakang awal di era Meiji di Jepang. Manga ini terbit di majalah mingguan Shonen Jump dan telah dibukukan menjadi 28 seri buku. Di Indonesia, manga ini diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2002 dengan judul Samurai X. Sementara animenya rilis pertama kali pada tahun 1996 di Jepang dan masuk ke Indonesia pertama kali tayang di SCTV pada hari Senin tanggal 6 Maret 2000 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2021 di episode yang ke-94 kalau nggak salah. Terima kasih kepada SCTV yang telah membuat hari-hari gua indah karena hadirnya sosok Kenshin Himura ini, cuy. Ada banyak sekali anime yang muncul di akhir 90-an hingga di awal 2000-an. Ada Dragon Ball, Senseiya, Sailor Moon, Captain Tsubasa, Ultraman, BTX, Karasu Tengo Kabuto, dan banyak lagi. Tapi buat gua cerita tentang Kenshin Himura ini yang paling ngena, cuy. Entah itu dari karakternya, alurnya, dan yang paling ngena itu adalah makna dari cerita dan karakter yang disajikan oleh Nobuhiro Watsuki ini. Yang akhirnya anime ini dijadikan live action movie oleh Warner Bros. Sekitar tahun 2012 hingga 2021. Ada satu pelajaran penting yang gue petik dari cerita tentang Kenshin Himura ini. Dan menurut gue masih sangat relevan dan berguna untuk kita terapkan di era-era yang makin gila seperti sekarang. Ya, menjadi orang dengan pola pikir berkembang atau growth mindset. Menurut gue, Kenshin Himura adalah contoh karakter yang memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset. Dan di dunia ini ada dua tipe pola pikir manusia. Lo termasuk yang mana? Yang pertama, gua gagal lagi, emang dasar gua tolol, gak bisa apa-apa, gagal terus. Enak banget orang-orang yang udah punya privilege kayak Mas Kaisang, ngelakuin apa aja gampang, gak kayak gua, gak punya privilege, gak punya keahlian, miskin pula. Atau yang kedua, gua gagal lagi, konten YouTube gua nggak ada yang nge-like, subscribe gua nggak nambah-nambah, berarti gua harus belajar lagi. Gua perbaiki lagi editing video gua pelajari lagi tentang algoritma YouTube, gua cari lagi materi-materi yang bermanfaat dan menarik untuk ditonton. Nah, kalau lo ngerasa lo adalah tipe orang yang pertama, kayaknya lo adalah tipe orang yang terjebak dalam pola pikir yang tetap atau fixed mindset. Karena lo ngerasa terlahir dalam kondisi tertentu
dengan privilege tertentu, dengan keahlian tertentu, sehingga lo nerima itu sebagai sesuatu yang nggak bisa lo ubah di masa yang akan datang. Sementara kalau lo ngerasa sebagai orang yang kedua, berarti lo orang yang memiliki kecenderungan pola pikir yang mau berkembang atau growth mindset, yaitu orang yang berpikir bahwa siapa diri gua yang kemarin, terlahir sebagai apa gua, dan di keluarga seperti apa gua, kesalahan dan kegagalan apa yang telah gua lakukan tidak akan menentukan masa depan gua nantinya gimana. Siapa diri lo, bagaimana pola pikir lo, itu bisa menentukan jadi apa lo nantinya di masa depan. Biar lebih mudahnya, gua analogikan seperti ini. Sekarang, coba lo bayangin diri lo adalah orang yang sedang jatuh cinta misalnya. Lo suka banget dengan seseorang, terus lo berusaha ngelakuin PDKT, lo cari tahu semua tentang kebiasaannya, kesukaannya, moodnya, minatnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, tetangganya, bahkan sampai ketua RT-nya, lo sudah cari tahu semua. Ketika lo ngerasa udah tahu semua tentang dia, lo udah paham tentang dia, lo berusaha untuk mengambil hatinya dengan memberikan apapun yang dia butuhkan, lo melakukan apapun yang dia mau. Dan ketika lo ngerasa dia udah klik dengan lo berusaha memberanikan diri lo untuk nyatain perasaan lo tembak dia dan hasilnya gagal. Lo ditolak dengan alasan-alasan klasik seperti, ya kita temenan aja dulu ya, atau kita jadi kakak adik aja dulu ya, atau ya aku mau fokus belajar dulu nih. Kira-kira apa respon lo terhadap kejadian seperti ini? Gue kasih contoh. Ada 5 respon pikiran atau tindakan yang mungkin akan lo lakukan terhadap kejadian yang seperti ini. Pertama, gue tahu sebenarnya lo juga suka sama gue, tapi mungkin lo nya aja yang belum siap. Padahal sih enggak. Kedua, emang dasar cewek nggak tahu diri. Gue udah ngelakuin semuanya buat lo, hujan gue jabanin, badai gue tempuh cuma demi lo. Sekarang lo nolak gue. Yang ketiga, nggak apa-apa lo nolak gua cuma mau ngutarin perasaan gua aja kok. Yang penting sekarang gua udah plong, lo juga udah tahu tentang perasaan gua. Yang keempat, gua emang nggak pantas buat lo. Gua miskin, tampang gua juga pas-pasan, mestinya gua sadar diri. Atau yang kelima, gua sadar masih banyak kekurangan di diri gua yang mungkin belum bisa lo terima. Gua akan tetap berusaha memberikan yang terbaik buat lo. Gua akan berusaha memahami lo. Gua akan berusaha memperbaiki diri gua sesuai dengan kemampuan yang gua punya. Kalaupun nantinya lo tetap menolak gua, ya seenggaknya gua udah melakukan yang terbaik menurut versi gua, dan mungkin suatu saat nanti akan ada orang yang bisa nerima diri gua apa adanya. Cuy, terkadang kita akan menyadari bahwa respon pikiran dan tindakan yang kita berikan pada saat ini untuk diri kita itu punya potensi jangka panjang terhadap diri kita. Respon yang kita berikan itu dapat membuat diri kita menjadi orang yang growth atau orang yang mindset. Yuk kita bahas satu-satu. Respon yang pertama. Ini merupakan respon yang nggak mau nerima realita yang sebenarnya. Hal ini akan membentuk diri lu yang merasa bahwa setiap mimpi dan keinginan lu harus terpenuhi dan tercapai. Entah itu sekarang, entah itu nanti, tanpa lu mau memperbaiki diri lu terlebih dahulu. Respon yang kedua, ini akan membentuk diri lu yang nggak tulus dan menyalahkan orang lain atas kegagalan diri lu. Salah lu, salah dia, salah ini, salah itu, salah pemerintah, salah... Yang ketiga, respon ini akan membentuk diri lu menjadi orang yang munafik dan merendahkan mimpi lu sendiri. Gak apa-apa, lu tolak gua cuma mau menyatakan perasaan gua aja. Padahal lu sangat memimpikan dan menginginkan kalau orang yang lu suka itu menerima perasaan lu. Tapi ketika lu mendapatkan penolakan, lu merespon dengan membohongi diri lu sendiri dan merendahkan mimpi lu sendiri. Nah, yang keempat ini juga berbahaya. Ini adalah bentuk keputusasaan. Lu ngerasa untuk bisa ngedapetin cewek yang lo mau, lo harus terlahir gagah kayak Bambang Tampan atau maco seperti Om Deddy Kobuser. Untuk berhasil dalam satu hal, lo ngerasa harus terlahir dengan bakat dan keahlian tertentu. Kalau lo nggak punya kelebihan, ya sudah lupakan. Yang kelima, yang menurut gua ini adalah respon yang terbaik, karena lo berani jujur sama diri lo sendiri dan mengakui kekurangan lo. Sehingga lo mau berusaha memperbaiki kekurangan lo tadi dan mau berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terpenting, lo nggak cuma terpaku sama satu rencana saja, lo punya planning-planning lain ke depannya. Respon seperti ini akan melatih lo menjadi orang yang punya growth mindset. Karena lo ngerasa, apa yang lo nggak punya sekarang merupakan sesuatu yang bisa lo usahakan di masa depan. Kegagalan lo saat ini merupakan sesuatu yang hanya bersifat temporer, bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Balik ke cerita Kenshin Himura. Himura adalah seorang anak yatim piatu yang terlahir dari keluarga miskin. Dia pernah menjadi seorang budak, nggak punya basic sebagai seorang samurai. Tapi, seorang karakter legendaris samurai bernama Hiku Seijuro ke-13 melihatnya sebagai sosok anak yang memiliki bakat dan kemauan untuk berkembang. Dengan bimbingan yang pas dari Hiku Seijuro, Himura berkembang menjadi seorang samurai hebat.
10 tahun berjuang melawan ketidakadilan, akhirnya dia mampu menjadi sosok sentral penyebab runtuhnya sebuah pemerintahan diktator yang dipimpin oleh keluarga Tokugawa di era Bakumatsu. Setelah pemerintahan tersebut runtuh, Himura tidak merasa bangga, tapi dia merasa gagal dan muak dengan masa lalunya tersebut karena perbuatannya yang telah melakukan pembantaian terhadap antek-antek pemerintahan tadi. Dan karena perbuatannya itu, dia mendapatkan julukan Hitokiri Battosai atau Sang Pembantai. Menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan di masa lalu tidak membuat dia frustasi, stres, linglung, enggak cuy. Kesalahannya di masa lalu dia jadikan pelajaran di hari ini dan untuk masa depannya. Bersama Sakabatonya atau pedang bermata terbalik, dia bersumpah akan melindungi orang-orang lemah dan bersumpah akan mewujudkan kedamaian di masa yang akan datang. Ada sebuah framework buat kalian yang nggak berani melakukan sesuatu yang baru, yang disebut dengan learning curve. Agar kita paham bahwa kita belajar itu ada fase-fase yang akan kita lewati nantinya. Fase yang pertama itu disebut dengan slow learning, atau fase di mana kita masih kelihatan lambat dan bego. Ya, namanya kita memulai dari nol, ya kan? Sama seperti yang dialami Kenshin Himura ketika pertama kali dia belajar menggunakan pedang. Lalu kita akan memasuki fase yang kedua yang disebut dengan increase in proficiency, fase di mana skill kita mulai kelihatan dan berkembang. Kemudian kita akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase plateau, fase di mana skill yang sudah kita tangkap tadi akan mulai melambat. Dan ini merupakan fase yang sangat rawan, karena banyak orang yang menyerah pada fase ini cuy. Banyak orang mulai merasa, ya udahlah, gua emang gak punya bakat, gua coba yang lain aja lah. Padahal yang perlu kita pahami adalah bahwa progres manusia itu tidak ada yang lurus saja kayak rambut di iklan sampo cuy. Ada lika-likunya, ada naik turunnya, ada lubang-lubangnya kayak jalanan di Pulau Sumatera. Jangan sampai ketika kita baru gagal 1 kali, 2 kali, kita langsung menyerah dan merasa ya udahlah gue punya bakat di sini. Tapi belajarlah seperti Kenshin Himura yang ketika stuck dan gak ada kemajuan, dia tetap bertahan dan berlatih, yang akhirnya dia berhasil meng-unlock fase yang keempat yang disebut dengan peak proficiency, atau fase di mana kita mulai memahami secara mendalam skill yang kita punya, yang membuat skill kita semakin melesat tinggi cuy. Dan kita semakin mendekat ke fase yang terakhir yang disebut dengan mastery atau jago. So cuy, perlu kita pahami bahwa orang-orang yang punya growth mindset itu paham banget bahwa gak apa-apa lu ngehina gua, gak apa-apa gua kelihatan bego, gak apa-apa gua kelihatan aneh, ini cuma sebentar kok di awal waktu masih belajar. Gua gak beneran bego, ini cuma fase normal dalam proses pembelajaran. I'm not bego, I'm just early in the process. Gua tuh bukan gak sanggup, gua belum sanggup, gua tuh bukan gak bisa, gua belum bisa. Dan kata belum ini akan membentuk diri lu menjadi orang yang growth mindset yang luar biasa. Lo boleh nggak percaya dan bilang, semua ini memang masalah korset, lagi-lagi korset, lagi-lagi korset. Kalau lo setiap hari buka Instagram, TikTok, YouTube, lo bisa lihat konten apa yang paling menjamur pada saat ini. Ya, konten motivasi ala-ala motivator yang belum tentu mereka juga ngerti apa yang mereka omongin. Mau konten IG lo, mau tontonan lo semuanya tentang motivasi, itu nggak akan gunanya kalau diri lo sendiri nggak bisa memotivasi lo dan lo nggak punya growth mindset tadi cuy. Kenapa gue menganggap mindset itu penting cuy? Karena gue sedang mengalaminya cuy. Bisa gue bilang pada saat ini gue sedang berada di fase plateau. Apakah gue makin berkembang atau nyerah? Gue sedang berjuang di fase ini. Kalau lu sering bilang entah itu sengaja atau enggak, ya lu enak, lu kan punya privilege. Cuy, gue kasih tahu, privilege itu penting, privilege itu nyata. Gue nggak bilang itu nggak penting, gue nggak bilang itu nggak ada. Emang ada orang-orang yang terlahir dengan privilege tertentu yang membuat mereka memulai sesuatu itu di garis start yang paling depan daripada orang-orang kayak kita yang nggak punya privilege. Tapi di sini gue cuma mau bilang gini, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol atau nggak bisa kita kendalikan atau berada jauh di luar kendali kita cuy. Tapi ada juga hal-hal yang memang berada di dalam genggaman kita, hal-hal yang memang bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Dan kita harus bisa membedakan itu cuy. Kita nggak punya privilege apa-apa, kita terlahir di keluarga seperti apa, kita ganteng atau jelek, itu bukan kendali kita, itu jauh di luar kontrol kita. Tapi, mau menjadi apa kita nanti, mau menjadi seperti apa masa depan kita nanti, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masa depan kita yang lebih baik, itulah yang berada di dalam kontrol kita. Lo kerja dengan kemampuan terbaik lo, itu berada di kendali lo. Tapi kerjaan lo nggak dihargai, kerjaan lo dihina orang, itu di luar kendali lo. Lu nembak cewek, lu suka sama cewek, itu berada di kendali lu. Tapi kalau lu ditolak, itu berada di luar kontrol lu. Lu buat konten, itu kendali lu. Konten lu dihina, konten lu sepi, nggak ada yang nonton, konten lu nggak berkembang, itu berada jauh di luar kontrol lu. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon hal-hal negatif yang berada di luar kontrol kita tadi dengan cara yang growth mindset. Sekian pembahasan video gua kali ini, terserah lu mau subscribe, like, comment, share, atau enggak, gua nggak peduli. Karena gua adalah orang yang growth mindset.
Ciao.